Dalam seri yang ke-33 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, M. Abud sebagai Panglima Ikemese, Ape Burhan sebagai Chanpi, Asdi Suastra sebagai Empu Ranubaya, Wahyu sebagai Mengci, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kaisar Kubilai Khan memandang tajam ke arah Panglima Kausing yang masih berlutut di depannya. Kemudian, pimpinan tertinggi bangsa Mongolia itu menyentakkan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kausing. Panglima Kausing? Ya, Baginda. Kau adalah salah satu panglima perang Mongolia yang menjadi kepercayaanku. Selama ini kau bekerja dengan baik, mengabdi pada kerajaan. Apa kau sama sekali tidak tersentuh hatimu melihat kelakuan Raja Singasari itu? Ampun, Baginda. Tentu saja, sebagai bangsa Mongolia yang lahir dan dibesarkan di tanah leluhur, hamba merasa tersinggung dan sakit hati. Nah, kalau begitu, bantulah aku menghukum Raja Jawa itu. Ampun, Baginda. Hamba bersedia berperang sampai titik darah penghabisan demi kebesaran Mongolia. Demi meluhurkan nama Baginda sebagai pemimpin bangsa. Tapi apa yang hendak hamba sampaikan ini, barangkali belum Baginda pahami dengan seksama. Panglima Kausing, bukankah kau hendak memfitnah Perwira Mengci? Ampun, Baginda. Hamba ingin mengutarakan suatu kebenaran, bukan fitnah. Kausing, Mengci sudah bekerja dengan susah payah. Dia menjalankan tugasnya dengan baik selama menjadi utusanku ke Singasari. Aku dan juga kau, kita semua harus menghargai jasanya ini. Betul, Baginda. Hamba sangat menghargai apa yang telah dilakukan Mengci dalam menjalankan tugasnya sebagai duta bangsa Mongol. Tapi hamba juga menyesalkan apa yang dilakukannya sebagai seorang perwira muda. Apa yang telah dilakukannya? Mengci berusaha membalas sakit hatinya dengan cara-cara yang tidak kesatria. Apa maksudmu? Ampun, Baginda. Raja Singasari itu memang patut mendapat peringatan keras atau hukuman. Kalau perlu kita kirim bala tentara untuk membuat Raja Jawa itu mau membuka matanya dan selanjutnya tidak lagi memandang rendah nama Baginda Kaisar Kubilai Khan. Tapi apa yang dilakukan Mengci sungguh-sungguh tidak mencerminkan kebesaran bangsa Mongol yang kita bangga-banggakan selama ini. Coba, kau bicara dengan lebih jelas lagi, Panglima Kausing. Jangan berbelit-belit. Ampun, Baginda. Terus terang, hamba kurang bisa menyetujui tindakan brutal yang hanya menuruti hawa nafsu. Mengapa harus membunuh orang tua itu? Mengapa tidak? Dan mengapa hal itu kau anggap tindakan brutal, Kausing? Iya, Baginda. Aku tidak mau bicara lagi soal ini. Kalau kau tidak setuju, kau bisa mengutarakan pendapatmu besok di depan sidang. Ampun, Baginda. Barangkali Baginda bisa mempertimbangkan lagi persoalan orang tua itu. Apa urusanku? Dia orang asing, bangsa lain. Apa keuntunganku membela kepentingannya, oh? Dan lagi, dia sudah tidak menaruh hormat padaku. Kalau memang hasil sidang memutuskan kepalanya harus dipenggal, nah, si tua Ranubaya itu harus diseret ke depan Algojo. Aku tidak akan menghalanginya lagi. Dia sama sekali tidak ada gunanya kita biarkan tetap hidup. Ampun, Baginda. Barangkali orang tua itu akan banyak gunanya seandainya Baginda sudi mendengarkan keterangan hamba. Apa gunanya orang tua itu? Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya akan merepotkan kita. Bahkan dia akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Orang tua itu mempunyai keahlian khusus, Baginda. Keahlian apa? Hamba sudah membuktikannya sendiri. Orang tua itu sangat ahli dalam pembuatan senjata tajam untuk keperluan perang. Panglima Kausing lalu menceritakan apa yang dilihatnya dalam penjara. Juga tak lupa dia menceritakan apa yang dilakukan Mengci atas diri Empu Ranubaya sesuai keterangan yang diberikan Chanpi. Kaisar Kubilai Khan tertegun sejenak,
mendengar penjelasan yang dituturkan Panglimanya. Benar apa yang kau katakan itu, Panglima? Hamba tidak berani berdusta di depan Baginda. Hamba bersedia dihukum berat kalau memang keterangan hamba ini terbukti palsu adanya. Kau sudah melihat sendiri kemampuannya yang hebat itu? Baginda pun sekarang bisa melihatnya. Baginda tahu, pedang ini buatan keluarga hamba. Sebagai pewaris ilmu turun-temurun dari leluhur hamba. Baginda Kaisar Genghis-Khan sendiri banyak memesan senjata serupa sewaktu mempersiapkan diri menaklukkan negeri Turfan dan seluruh daratan Cina. Ya, aku tahu. Keluargamu memang terkenal ahli membuat senjata. Lalu ada apa dengan pedangmu itu? Mohon, pedang hamba ini Baginda teliti dengan seksama. Coba lihat. Apa maksudmu, Panglima Kausing? Aku tidak melihat keanehan apa-apa atas pedangmu ini. Pedang itu bahan logamnya digali dari lembah kuil pingsan, Baginda. Ya. Karena itu sangat keras. Tapi apa yang dilakukan orang tua itu hampir-hampir membuat hamba tidak percaya pada akal sehat hamba sendiri. Coba Baginda periksa lagi. Ya. Aku melihat ada beberapa goresan di bagian ujung pedang ini. Apa artinya, Panglima Kausing? Tulisan itu menurut Pak Ranubaya tersusun menurut huruf atau aksara Jawa kuno. Bunyinya adalah nama hamba. Oh, siapa yang menggoreskan tulisan ini? Dialah yang menggoreskan tulisan itu, Baginda. Dengan sebuah pisau kecil orang tua itu mampu menoreh pedang yang begitu keras. Ujung pisaunya sampai berasap waktu dia menulisi pedang hamba itu, Baginda. Kalau benar apa yang kau saksikan itu, pasti orang tua itu memiliki ilmu yang hebat dalam pembuatan senjata. Ampun, Baginda. Hamba adalah keturunan keluarga pembuat senjata. Senjata buatan keluarga hamba sudah terkenal di seluruh negeri ini. Hamba tahu benar cara mengolah logam menjadi pedang atau tombak. Tapi hamba tak bisa mengerti orang tua itu mempunyai pisau kecil yang nampaknya kurang berharga, tapi tajam dan kerasnya luar biasa. Baiklah, Panglima Kausing. Besok, bawa orang tua itu menghadap di balai sidang. Aku ingin membuktikan sendiri kehebatannya itu. Apa maksudnya Panglima Kausing mengunjungi orang tua itu di penjara? Saya khawatir Canpi telah menceritakan perihal orang itu, Panglima. Maksudmu? Panglima Kausing berasal dari keluarga pembuat senjata. Kalau Canpi menceritakan bahwa si tua itu pun seorang ahli senjata, pastilah Panglima Kausing tertarik untuk mendekatinya. Kulihat sore tadi Panglima Kausing diam-diam menghadap Kaisar. Wah, jangan-jangan Panglima Kausing berusaha mempengaruhi jalan pikiran Kaisar. Dengan menggunakan keahlian si tua bangka itu. Itu bisa saja terjadi. Tapi bagaimanapun, aku tidak menyukai orang Singasari itu terus bercokol di negeri ini. Bagus. Ia harus ikut menanggung akibat perbuatan rajanya ke tanah negara. Benar paling Sibi. Kalau kepalanya sudah memusuhi kita, maka ekornya harus siap-siap dipotong. Soal ini aku yang akan mengaturnya, Mengki. Bagus. Kau tunggu saja apa yang akan ku perintahkan. Baik, Panglima. Tidak datang.
datang. Beri hormat pada Kaisar. Selamat datang ya Kaisar kami. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga panjang usiamu. Bagus, bagus. Nampaknya semuanya sudah hadir. Bagus. Nah, silakan duduk semuanya. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah bagaimana sikap kita terhadap Raja Singasari yang telah menghina bangsa kita. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Panglima Sihpi. Ampun, Baginda. Jelas, Raja Singasari itu telah menghina kita. Dia melukai utusan kita dan melobek-lobek surat yang Baginda kirimkan untuknya. Karena itu, kita harus membalas penghinaan ini, Baginda. Saya, sebagai penerus generasi Mongol, merasa tersinggung. Karena itu, hamba usulkan, penggal kepala orang Singasari itu. Kirimkan pada Kertanegara disertai surat tantangan perang. Bagaimana yang lain? Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Ikemese. Oh, ampun Baginda. Sikap dan tindakan pemerintah Singasari itu memang patut disesalkan. Kita harus segera menentukan sikap demi kewibawaan dan pemerintah dan bangsa Mongol. Terutama demi menjaga kehormatan nama Baginda sebagai kaisar. Tapi hendaknya kita jangan terburu-buru nafsu. Tindakan kita jangan terlalu brutal. Karena hal itu bisa merendahkan martabat bangsa kita yang beradab. Sikap brutal hanyalah berlaku bagi bangsa yang belum maju tingkat kebudayaannya. Ampun Baginda, demikianlah pendapat hamba. Ampun, Baginda. Menurut pendapat hamba, tindakan balasan seperti itu, seperti yang hamba usulkan, tidaklah brutal. Itu cukup wajar. Kita masih bernama manusia yang tersinggung dan marah apabila harga dirinya diinjak-injak. Justru, kalau kita biarkan saja kelakuan Raja Singasari itu, bisa menimbulkan kesan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang lemah. Hamba khawatir hal ini bisa mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang sekarang menjadi taklukan maupun sekutu Mongolia. Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Kausing. Ampun Baginda. Pendapat hamba tidak begitu berbeda dengan pendapat Panglima Ikemese. Raja Singasari memang tidak pada tempatnya memperlakukan seorang utusan seperti itu. Tapi janganlah hendaknya kita melibatkan orang yang tak berdosa. Ampun Baginda, yang hamba maksudkan adalah orang tua di sebelah hamba ini. Dia orang Singasari, Panglima. Dia harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan rajanya. Dia tidak berbuat. Mengapa harus bertanggung jawab? Lalu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah orang tua itu akan kita bebaskan begitu saja? Tidak. Kita bisa memanfaatkannya untuk mengadakan penghinaan balasan terhadap Kertanegara. Penggal kepalanya dan serahkan pada Raja Singasari itu disertai surat ancaman ataupun tantangan perang. Habis perkara. Kita adalah bangsa yang besar. Kita jangan mau dihina begitu saja oleh negeri kecil seperti Singasari. 10 negeri seperti Singasari bisa kita sapu bersih dengan bala tentara Tatar. Tunggu. Nah, sekarang giliranku untuk bicara. Kalian mendengarkan saja. Semula aku memang mempunyai maksud yang sama dengan apa yang diutarakan Panglima Sihpi. Tapi sekarang aku mempunyai pertimbangan lain. Kupikir pendapat Panglima Ikemese jauh lebih bijaksana. Bukan begitu, Panglima Sihpi? Ampun, Baginda. Kami hanyalah sekedar mengemukakan pendapat. Akhirnya semua keputusan
berada dalam tangan Baginda yang agung, Kaisar Kublai Khan. Kami akan menurut apa yang Baginda putuskan. Ya, memang tak ada perlunya kita membunuh orang yang tidak mempunyai kesalahan. Jadi, Baginda akan membebaskan orang Singasari ini? Sabar, Panglima Sipi. Aku akan bicara sebentar dengan orang yang bersangkutan. Tuan Lanubaya. Iya, Tuan Kaisar. Saya tahu, Tuan bukanlah seorang sembarangan. Saya mendapat keterangan bahwa Tuan ahli dalam hal pembuatan senjata. Benarkah itu? Tuan tidak perlu menyembunyikan keahlian Tuan itu. Kami sudah tahu semuanya. Dan saya mempunyai bukti yang kuat bahwa Tuan memiliki keahlian yang langka. Apakah Tuan yang membuat tulisan di atas pedang ini? Iya, benar Tuan Kaisar. Luar biasa. Tuan ternyata mempunyai keahlian membuat senjata yang benar-benar langka. Sekarang, marilah ikut saya. Saya akan membawa Tuan ke ruang penyimpanan senjata milik Kekaisaran Mongolia. Kaisar Kublai Khan lalu membawa Empu Ranubaya melihat berbagai macam senjata yang tersimpan dalam ruangan khusus. Tak lama kemudian, mereka sudah kembali lagi ke ruangan sidang, sementara para hadirin belum ada yang berani meninggalkan tempat duduknya. Bagaimana Tuan Lanubaya? Saya ingin tahu, apa kesan Tuan setelah melihat berbagai macam senjata yang tersimpan di ruangan tadi? Tidak jauh berbeda dengan senjata yang pernah saya lihat, Tuan Kaisar. Semuanya terbuat dari bahan logam yang masih muda usianya. Semuanya kurang bermutu? Ya, semuanya. Tapi ada 3 macam benda yang terbuat dari bahan logam yang barangkali agak berbeda mutunya. Bahan logam benda itu sepertinya cukup tua. Saya melihatnya di pojok ruangan di dekat tumpukan pedang. Benda apakah itu? Saya melihat sebuah ladam atau sepatu kuda yang bentuknya sangat sederhana. Kalau Tuan Kaisar berkenan melihatnya, silakan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Baiklah. Panglima Kausing, kau bisa membantu aku mengambilkan benda itu? Dengan senang hati, Baginda. Maaf, Baginda. Mungkin benda ini yang dimaksudkan Tuan Ranubaya. Iya. Apa benar benda ini yang Tuan maksudkan? Iya. Benar, Tuanku Kaisar. Sepatu kuda itulah yang saya maksudkan. Kalau tidak salah, sepatu kuda ini sudah ada sejak Kaisar yang lama memerintah Mongolia. Apakah ada yang tahu mengenai sejarah benda ini? Ampun Baginda. Barangkali hamba masih mengenali benda tersebut. Kalau hamba tidak keliru, sepatu kuda itu merupakan hadiah atau cindera mata dari Raja Singasari yang terdahulu. Ya, memang benar. Kita sejak dulu menjalin hubungan baik dengan Tumapel atau Singasari. Kalau hamba tidak salah, benda tersebut dimaksudkan sebagai lambang persahabatan antara kerajaan Singasari dan Mongolia. Iya. Tapi saya tidak melihat keistimewaan apa-apa pada benda ini. Dapatkah Tuan Lanubaya menjelaskannya, sekaligus memberikan buktinya? Benda itu memang sederhana. Seperti ladam kuda pada umumnya. Ya. Tapi bahan logam yang dipakai benar-benar tua umurnya. Buktinya? Baik, saya akan membuktikannya. Tapi maaf, bukan di sini tempatnya, melainkan di halaman sana.
Empu Ranubaya lalu berjalan keluar diikuti Kaisar Kublai Khan dan yang lain. Sesampai di halaman balai sidang, Empu Ranubaya meletakkan ladam kuda di atas sebongkah batu. Mengci yang juga hadir dalam pertemuan itu nampak kurang senang. Beberapa kali dia berbisik-bisik pada Panglima Sipi. Nah, Tuan Kaisar, nanti akan terbukti logam manakah yang muda dan yang tua umurnya. Sekarang saya harap seorang prajurit tampil ke depan untuk memperagakan kekuatan ototnya. Saya minta prajurit yang kekar dan bertenaga besar. Biarlah saya yang mempelagakannya, Tuan Lanubaya. Iya. Bagus. Saya pernah melihat sendiri betapa besarnya tenagamu. Nah, ambil pedangmu dan tebaslah ladam kuda itu sekuat tenagamu. Baik, Tuan Lanubaya. Canpi mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Semua yang melihat terpaksa menahan napas, ingin tahu apa yang akan terjadi. Canpi menarik napas panjang beberapa kali untuk mengumpulkan tenaga sebanyak-banyaknya. Kemudian... Semua yang ikut menyaksikan di halaman balai sidang kerajaan Mongolia menahan napas. Kaisar Kubilai Khan yang berdiri di atas tangga istana kelihatan tenang, walaupun matanya tak berkedip melihat pedang Canpi yang berkelebat di udara. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah Empu Ranubaya dapat membuktikan pendapatnya di depan Kaisar Mongolia? Dan bagaimana nasib Empu Ranubaya selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya episode Kisah dari Seberang Lautan ini. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-34 ini didukung oleh para pemain. Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Swastra sebagai Empu Ranubaya, Abudi sebagai Empu Sasi, dan Nusri sebagai pembawa cerita. Selamat menikmati. Canpi yang bertubuh tegap dan kekar, dengan otot-otot lengan yang menonjol dan berkilat-kilat, mulai mengambil ancang-ancang. Sementara para penonton berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi. Nampak Kaisar Kublai Khan berdiri di sebuah panggung. Matanya menatap tajam ke arah Canpi yang mulai mengayun-ayunkan pedangnya. Sungguh besar tenaga Tuan Canpi. Seperti tenaga dua orang ditumpuk menjadi satu. Dan hasilnya, lihat saja, pedangnya patah menjadi dua bagian. Nah, bagaimana Tuan Kaisar? Coba sekali lagi. Aku masih belum puas hanya melihat sekali saja. Iya. Boleh saja Tuan Kaisar. Saya kira tak ada gunanya. Karena hanya akan membuang-buang pedang percuma. Ayo, siapa mau mencoba lagi? Silahkan, ayo. Berikan pedangmu, prajurit. Panglima Sipi kelihatan tidak senang melihat tontonan itu. Jiwa prajuritnya bangkit. Maka segera dia menyambar pedang prajurit di sebelahnya. Kemudian...
sama sekali tidak lucu. Sudahlah, cukup. Baginda, hamba rasa orang tua ini sengaja ingin menghina kita. Cukup kataku. Sekarang, mari kita kembali lagi ke balai sidang. Tuan Lanupaya, saya sudah melihat sendiri buktinya bahwa Tuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pembuatan senjata pusaka. Tuan Kaisar, pengertian senjata di sini ada dua macam. Senjata biasa yang bisa dibuat oleh hampir setiap tukang pandai besi. Dan kedua, senjata pusaka yang hanya bisa dibuat oleh seorang empu atau orang yang ahli mencetak logam pilihan berdasarkan daya khayal maupun kemampuan rohaninya. Senjata seperti ini memang jarang dibuat orang. Dan seorang empu juga tidak membuat dalam jumlah banyak. Barangkali seumur hidupnya dia hanya membuat 5-10 senjata pusaka saja. Dan tingkat kepandaian antara empu yang satu dan yang lain berbeda-beda. Apa yang membedakannya, Tuan? Kepribadiannya. Pancaran sinar batinnya. Sebab banyak juga seorang empu berubah haluan. Semula dia terkenal sebagai empu yang ampuh, yang sakti, yang senjatanya bisa meruntuhkan gundukan bukit karang. Tapi mendadak keampuhannya seketika lenyap. Karena empu itu mulai tergiur oleh harta benda, kedudukan, pangkat, maupun nafsu-nafsu duniawi yang lain. Kalau begitu, apa alasan Tuan membuat senjata? Saya membuat senjata karena memang saya harus membuatnya, Tuan Kaisar. Siapa yang mengharuskan? Yang jelas, yang mengharuskan bukanlah seorang raja atau penguasa. Tuan agaknya tidak suka bekerja untuk kelompok tertentu. Benar, saya memang tidak bekerja untuk kelompok tertentu. Saya bekerja untuk perdamaian di antara sesama umat manusia. Karena itu tak pernah ada seorang pun bisa memaksa saya bekerja selama saya belum meyakininya sebagai suatu usaha perdamaian. Ada banyak tukang membuat senjata tidak mengindahkan hal ini. Maka akibatnya, darah tumpah di mana-mana. Tangis penderitaan menggetarkan angkasa. Dan air mata kesedihan membasahi bumi. Watak dan sikap Tuan memang aneh. Sekarang saya baru tahu bahwa Tuan pun agaknya mempunyai perasaan yang amat halus. Tuan Lanupaya, saya pun sesungguhnya cinta perdamaian. Saya banyak menjalin persahabatan dengan para cendekiawan dari negeri lain. Saya sangat menyukai ilmu pengetahuan. Karena itu, saya gembira bisa berkenalan dengan Tuan. Mulai sekarang, Tuan bukanlah seorang tawanan. Tuan adalah tamu saya. Tamu bangsa Mongolia. Masuk! Kau Mengci, duduklah. Terima kasih, Panglima. Saya menunggu perintah Panglima Sipi selanjutnya. Sekarang keadaannya menjadi sulit. Orang tua itu mulai dekat dengan Kaisar. Semua ini pasti gara-gara Canpi. Dari mana Panglima Kausing tahu bahwa orang tua itu pandai membuat senjata? Kalau bukan dari dia tentu. Sudahlah. Jangan menyesalkan orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang, Panglima? Untuk saat ini,
kita hanya bisa menunggu. Hah? Menunggu? Iya, menunggu kesempatan. Awas, kau jangan bertindak gegabah. Iya ya. Jangan melakukan apa-apa di luar sepengetahuanku. Kita harus mencari kesempatan yang baik guna menyingkirkan si Tua Landubaya itu dari samping Kaisar. Tuan Mengci? Aku mau bicara denganmu sebentar, Cantik. Ya, baiklah Tuan Mengci. Kau yang menceritakan pada Panglima Kausing, bahwa si Tua Bangka itu mempunyai keahlian membuat senjata. Iya, benar Tuan. Goblok. Tuan Mengci, dulu di atas perahu saya memang anak buah Tuan. Tapi sekarang saya kembali menjadi anak buah Panglima Kausing. Sedangkan Tuan menjadi bawahan langsung Panglima Sihpi. Kita berbeda kesatuan. Tapi kita kan sama-sama tentara Tatar. Mengapa harus berbeda pendapat? Orang Singasari itu pantas dihukum pacung. Mengapa kalian berusaha menyelamatkannya? Saya hanya mengatakan apa adanya. Bahwa dia mempunyai pengetahuan yang hebat dalam hal membuat senjata. Tapi hal itu bisa mempengaruhi jalan pikiran dan keputusan Kaisar. Maaf Tuan Mengci, saya tidak tahu soal itu. Dan saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Kalau toh orang Singasari itu akhirnya bebas karena Kaisar bermula hati padanya. Barangkali itu sudah nasibnya. Itu tidak akan terjadi. Mengci, perwira satu ini amat bernafsu mencari muka di depan Kaisar. Tapi dia memang pandai mengambil hati Panglima Sihpi. Tapi dia mempunyai kelemahan yang sangat merugikan dirinya sendiri. Dia mudah menaruh dendam. Seringkali dendamnya itu di luar batas. Aku akan mengawasinya. Kalau ada yang mencurigakan, aku akan melaporkannya pada Panglima Kausing. Kau tidak usah khawatir, Canpi. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Pak Landubaya sekarang sudah mendapat kepercayaan penuh dari Kaisar. Maksud Tuan Panglima? Tadi pagi saya menemui Kaisar. Kaisar kelihatan sangat berkenan ketika aku menanyakan pria Pak Landubaya. Barangkali dan kemungkinan besar Pak Landubaya akan dibebaskan. Dikirim kembali ke negerinya Singasari ya? Iya. Tapi aku kira setelah pekerjaannya selesai. Pekerjaan? Pekerjaan apa itu, Panglima? Rupanya kau belum tahu ya. Memang ini merupakan perintah Kaisar yang agak dirahasiakan. Mari kita lihat. Tapi tunggulah, aku berpakaian dulu. Mau kemana, Panglima? Kita akan mengunjungi orang Singasari itu. Kita akan melihat dari dekat bagaimana dia bekerja membuat senjata pusaka. Selamat malam, Tuan Landubaya. Selamat malam. Nah, Tuan Panglima, coba mendekat ke sini. Akan saya perlihatkan sesuatu pada Tuan. Apa itu, Tuan Landubaya? Semula saya agak bingung juga. Kaisar meminta agar saya membuat sebuah senjata pusaka untuk kenang-kenangan.
Tapi kemudian saya ingat ada 3 macam benda yang tersimpan di ruangan khusus tempo hari. Lihat. Nah, di negeri kami, benda seperti ini namanya cente. Benda ini salah satu dari sekian macam alat untuk bermain musik. Di negeri kami namanya gamelan. Lihat, bentuknya lucu bukan? Tapi jangan dilihat bentuknya. Saya mengagumi jenis logam yang dipergunakannya. Termasuk logam tua juga umurnya. Kata Panglima Ike Mese, cente, ladam kuda dan keris kecil ini memang merupakan hadiah dari Raja Singasari. Benda-benda ini oleh Prabu Ranggawuni dimaksudkan sebagai cindera mata, sebagai lambang persahabatan antara Singasari dan negeri Mongolia. Hanya, jadi Tuan akan membuat senjata dengan mempergunakan 3 macam benda ini? Iya, benar begitu. 3 benda ini akan saya bubur kembali. Akan saya lebur menjadi 1, baru dicetak lagi. Ya, suatu pekerjaan yang lumayan beratnya. Ya, tapi dengan begitu Tuan akan bisa bebas dari hukuman. Dan kemungkinan besar Tuan bisa kembali ke negeri Tuan. Apa begitu? Kalau Tuan dapat membuat senjata pusaka yang berkenan di hati Kaisar, saya jamin Tuan akan dibebaskan. Tuan Panglima, saya membuat senjata pusaka bukan untuk apa-apa. Saya sudah tua. Soal nasib, saya sudah pasrahkan pada kehendak Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Apakah saya mau dibebaskan atau dipenjara selamanya? Apa mau dikembalikan ke negeri saya atau dibuang ke tengah laut? Saya tidak ambil pusing. Apakah Tuan bisa bekerja dengan baik di tempat seperti ini ya? Tempat ini cukup bagus untuk bekerja. Saya menggambarnya di atas meja marmer ini. Bagaimana menurut pendapat Tuan? Wah, aneh sekali bentuknya, Panglima. Tuan Ranubaya, apakah ini yang namanya keris? Iya, betul. Bentuknya memang keris Nagatapa. Keris yang tidak berlekuk. Tapi ukurannya saya memakai ukuran pedang bangsa Mongolia. Saya kira 3 macam bahan ini akan cukup dipergunakan untuk mencetak senjata yang aneh ini. Memang aneh sekali bentuknya, Tuan. Aneh, tapi nyata. Berapa lama kira-kira Tuan selesai membuat senjata ini? Saya membutuhkan waktu 40 hari untuk merampungkannya, Tuan. Lama sekali ya. Saya pernah merampungkan 1 keris Nagapola, keris berlekuk 7, dalam 9 bulan, Tuan. Iya. Kami percaya. Karena senjata yang Tuan ciptakan mempunyai mutu yang sangat tinggi. Nah, baiklah Tuan. Sudah terlalu malam, kami minta diri. Iya. Terima kasih atas kunjungan Tuan-Tuan. Mulai besok barangkali Tuan-Tuan atau siapapun tak bisa menemui saya lagi. Karena saya harus bekerja keras. Iya, kami mengerti. Dan kami tidak akan mengganggu Tuan. Selamat bekerja Tuan Ranubaya. Malamnya, Empu Ranubaya hampir tidak bisa tidur barang sekejap mata pun. Dia duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang dan tidak begitu luas. Pada dinding ruangan, ada banyak gambar hiasan yang mencerminkan budaya bangsa Mongolia. Tidak kusangka bahwa suatu ketika aku akan meringkuk di tempat ini. Ya,
Perjalanan hidup manusia memang penuh misteri. Senjata pusaka. Mengapa orang-orang memburu senjata pusaka? Untuk apa sebenarnya? Untuk membunuh lawan-lawannya. Untuk menjadi orang sakti yang paling ditakuti. Dan setelah itu mau apa lagi? Apakah dia bisa menjadi orang yang bahagia? Ya, begitulah adanya. Manusia penuh diselimuti misteri, seperti kehidupan itu sendiri. Baiklah, aku akan membuat satu lagi senjata pusaka. Mudah-mudahan senjata yang kuciptakan bisa membuat manusia mencintai sesamanya. Bisa membuat isi alam ini damai dan sejahtera. Maka mulai malam itu juga, Puranubaya mempersiapkan diri untuk menciptakan senjata seperti yang sudah tergambar dalam khayalannya. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak tidur, tidak makan ataupun minum. Duduk bersila dengan napas teratur dan tubuh sama sekali tidak bergerak. Pada malam ketiga, dia seolah bermimpi, antara sadar dan tidak, dia melihat orang tua berjanggot putih mengampirinya. Ranubaya, anakku, bangunlah dari semedimu. Apa yang sudah menjadi keputusanmu itu sudah baik. Laksanakanlah. Mulailah bekerja. Bukan untuk Kaisar Kubilai Khan, melainkan untuk suatu cita-cita yang lebih mulia. Untuk meninggikan derajat manusia, anakku. Pesanku, kalau nanti senjata itu selesai kau ciptakan, berilah nama Naga Puspa. Naga merupakan lambang bumi di mana kau mencipta benda itu. Dan Puspa artinya bunga atau kembang. Puspa merupakan lambang cita-citamu yang luhur. Nah, bekerjalah anakku. Aku akan membantumu dari kejauhan. Apakah aku tertidur dan sedang mimpi? Rasanya tidak. Aku seperti melihat wajah dan sosok guruku, Empu Sasi. Kalau begitu, aku harus memenuhi amanatnya. Aku harus mulai bekerja tanpa keraguan lagi. Naga Puspa. Ya, Naga Puspa. Aku akan membuat pedang Naga Puspa. Panglima. Duduklah, Mengki. Ya. Tidak perlu kau ceritakan. Aku sudah tahu semuanya. Kaisar menyuruh orang Singasari itu membuat senjata pusaka untuk kerajaan Mongolia. Kalau hal itu terjadi, berarti si tua bangka akan bebas dan pulang ke negerinya gitu. Apakah senjata itu belum selesai dibuat? Belum Panglima. Kabarnya si kunyuk tua itu membutuhkan waktu 40 hari.
Berarti 10 hari lagi senjata itu baru selesai dibuatnya. Kalau begitu, kau harus mempersiapkan segalanya untuk bertindak. Suasana dalam ruangan menjadi sunyi. Mengci dan Panglima Sipi berdiam diri, namun nampak di wajah dua orang itu tengah berkecamuk penuh rencana. Nah, para pendengar sekalian, apa yang direncanakan oleh Panglima Sipi dan Mengci? Apakah rencana mereka akan berhasil? Silakan menunggu episode Kisah dari Seberang Lautan seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-35 ini didukung oleh para pemain. Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Ranubaya membuat senjata pusaka di ruangan khusus yang disediakan Kaisar. Sudah 30 hari lamanya, orang tua itu duduk bersila menekuni pekerjaannya. Bukan untuk siapa-siapa, melainkan demi menjalankan amanat almarhum gurunya, Empu Sasi, yang ditemuinya ketika sedang bersemedi. Mengci dan Panglima Sipi tidak senang melihat Kaisar Kublai Khan yang sepertinya sangat menaruh perhatian pada Empu Ranubaya. Maka pada suatu malam, mereka berdua merencanakan sesuatu. Dengar, Mengci. Kau harus segera bertindak. Hanya, apa yang harus saya lakukan, Panglima Sipi? Carilah 5 sampai 10 orang prajurit pilihan yang bisa dipercaya. Iya Panglima. Lalu pergilah ke tempat si tua Ranubaya itu. Bunuh saja dia. Membunuh dia di tempat itu juga. Itu pekerjaan yang tidak terlalu suka, Panglima. Baik. Tunggu. Tentu saja kau harus membunuhnya dengan suatu siasat. Nah, beginilah siasatnya. Kau doblak saja pintu kamarnya. Ya. Orang itu pasti akan melawan. Biarkan 1 atau 2 orang prajurit terbunuh. Baru kau balas membunuh Ranubaya. Ya. Nanti kalau Kaisar menanyakan alasannya, kau tinggal menjawab bahwa orang Singasari itu bermaksud melalikan diri. Dan kalian terpaksa membeleskannya. Itu siasat yang amat jitu, Panglima. Aku belum selesai. Ya. Dalam melakukan pembunuhan itu, jangan sampai kau menyelet namaku. Ya. Jangan kau sebut-sebut Panglima Sipi di dalamnya. Baik, Panglima. Soal pembunuhan itu akan saya tanggung sendiri akibatnya. Kalau sampai ke tangan Kaisar. Dan satu lagi. Setelah orang tua itu mati, ambillah senjata pusaka hasil ciptaannya dan belikan pedang itu padaku. Baik, Panglima. Nah, sekarang kau tinggal mencari waktu yang paling baik, saat yang paling tepat untuk melaksanakan rencana ini.
Mengci segera meninggalkan Wisma Panglima Sipi. Pintu Wisma tertutup kembali. Pada saat itu dari balik rimbunan pohon-pohon hias, muncullah sesosok tubuh manusia. Iya, mereka merencanakan pembunuhan Pak Tua Lanubaya. Dan rupanya Panglima Sipi ingin memiliki pedang pusaka itu. Aku harus segera melaporkannya pada Panglima Kausing. Campi, Ya Panglima. apa kau mendengar sendiri pembicaraan itu? Iya Panglima, saya mendengar sendiri ya. Saya mendengar pembicaraan mereka dari balik jendela Wisma Sipi. Kalau begitu, kita juga harus bertindak untuk melindungi Tuan Ranubaya. Ya, apakah kita sendiri yang harus menjaga ruangan Pak Tua Ranubaya, Panglima? Apakah kemungkinan malam ini mereka akan melaksanakan rencananya? Iya, saya belum bisa memastikannya, Panglima. Tapi rasanya tidak. Malam ini saya kira mereka belum siap. Baiklah. Malam ini kita awasi saja ruangan Tuan Ranubaya. Ya. Dan besok, aku akan mencari orang yang paling tepat untuk menculik Tuan Ranubaya. Menculik? Ya. Dia harus diamankan. Setelah pekerjaan membuat senjata selesai, baru aku akan melaporkan segalanya kepada Kaisar. Apakah senjata itu belum juga selesai, Panglima? Menurut Tuan Ranubaya, tinggal merampungkan sarungnya. Iya, Panglima Sipi sangat mengincar senjata pusaka itu. Saya mendengar sendiri dia menyuruh Mengci menculik senjata itu begitu Pak Tua Ranubaya terbunuh. Rencana yang licik dan kejam. Iya. Tapi Iya, kita jangan lemah. Dan ingat, kau jangan sekali-kali bertindak atas namaku. Iya. Kau jangan menyeret namaku dalam persoalan ini. Iya, baik, Panglima. Mari kita pergi melihat Tuan Ranubaya. Selamat malam, Tuan Ranubaya. Tuan Ranubaya. Kok diam saja, Panglima? Ada tamu rupanya. Maaf kami mengganggu, Tuan. Tidak apa. Saya memang lelah sekali. Tapi apa yang menjadi tugas saya sudah rampung. Belum seluruhnya. Saya masih mempunyai waktu 1 hari lagi untuk membersihkan senjata ini. Bagaimana menurut pendapat tuan-tuan? Luar biasa. Bentuknya aneh. Dan sosoknya begitu menyeramkan, Tuan. Saya sendiri tidak menduga jadinya akan seperti ini. Saya hanya membuat, bekerja dan bekerja siang malam. Dan saya sangat terkejut begitu melihat hasil pekerjaan saya sendiri. Senjata ini memang mengerikan. Dan pengaruhnya tentu juga akan sangat mengerikan. Saya tidak pernah membuat senjata seperti ini sebelumnya. Entahlah apa dan siapa yang telah membantu saya menyelesaikan senjata ini. Mengapa senjata itu sepertinya bercahaya, Tuan? Iya.
Ala cahaya kemerah-merahan memancar dari pangkal pedang dan menyebar ke atas. Memang demikianlah ciri-ciri senjata yang diciptakan oleh seorang empu yang mumpuni atau sakti. Senjata itu pasti akan memperlihatkan pamor atau cahaya begitu keluar dari sarungnya. Tapi entahlah, mengapa pamor senjata ini menjadi merah begini, seperti warna darah. Sudahlah, maaf Tuan Ranubaya. Tolong sarungkan kembali pedang itu. Iya. Iya, saya tahu. Hawa senjata ini memang sangat panas. Dibutuhkan tangan-tangan perkasa yang dingin, yang penuh kasih untuk menjinakkannya. Kalau tidak, senjata ini akan menyeret pengaruh iblis yang sangat merusak. Nah, bagaimana tuan-tuan? Apakah tuan-tuan mempunyai keperluan datang kemari? Apakah Kaisar sudah menanyakan perihal senjata ini? Barangkali besok lusa saya sudah bisa menyerahkannya pada beliau. Tidak, Tuan Ranubaya. Kami hanya ingin melihat keadaan Tuan. Kami khawatir Tuan jatuh sakit karena bekerja terlalu keras siang malam. Iya. Saya memang tidur sedikit sekali. Itu pun banyak terganggu. Seringkali prajurit-prajurit melewati lorong di depan itu. Entah apa maksudnya. Setelah menyelesaikan tugas yang berat ini, hendaknya Tuan banyak istirahat. Iya. Terima kasih, Tuan Panglima. Panglima. Nah, itu dia. Semalam kadangkala sampai lebih 10 kali. Tuan tenang-tenang saja di sini. Mereka tidak akan berani mengganggu Tuan. Kami akan menjaga dan melindungi Tuan. Karena Tuan sudah menjadi tamu kehormatan Kaisar kami. Mereka bertiga terus berbicara tentang banyak hal sampai jauh malam, terutama mengenai senjata pusaka. Menjelang pagi tiba, Panglima Kausing minta diri, sementara Canpi masih menemani Empu Ranubaya dalam ruangannya. Kuil pingsan terletak di wilayah Provinsi Minking. Kuil yang sederhana itu nampak tentram berdiri berseberangan dengan Bukit Homosan. Di belakangnya nampak barisan bukit-bukit kecil yang sambung-menyambung sampai ke provinsi lain di bagian Tiongkok Selatan. Sedang di depan terbentang lautan membiru yang menghubungkan dengan bagian lain dari bumi yang dihuni manusia. Fajar pagi baru tiba. Sinar surya menyapu pasir pantai yang masih berkabut. Mendadak terdengar suara derap kaki kuda yang makin lama makin mendekat. Sudah agak lama juga aku tidak bertemu dengan Pendekar Lo. Kabarnya dia baru saja menikahi putri Paman Ma. Sungguh mengesankan. Pantai yang indah dan suasana pengantin baru yang masih hangat. Baiklah, aku tidak mempunyai orang lain yang lebih tepat untuk memikul pekerjaan ini. Aku terpaksa mengganggu suasana pengantin Pendekar Lo. Menyenangkan sekali. Udara pagi yang bersih, angin laut yang segar, burung camar, semangkok arak yang harum, dan seorang wanita cantik.
Hidupmu sungguh bahagia, Pendekar Lo. Kau bisa saja, Panglima Kausing. Bukankah lebih menyenangkan tinggal di balik tembok istana kaisar? Kulihat kau pun bahagia. Wajahmu cerah dan pelutmu semakin membesar. Kita sudah lama juga tidak bertemu, Pendekar Lo. Oh, iya. Aku lihat terakhir kalinya ketika kau menghadiri pesta perkawinanku. Betul. Aku tidak menyangka. Akhirnya kau mempunyai seorang istri juga. Semula aku kira kau hanya akan berteman dengan pedang dan ibu silat seumur hidupmu. Bagaimana kabar istrimu, Pendekar Lo? Ya, biasa-biasa saja. Putri Paman Ma itu tetap cantik. Walaupun baru bangun tidur. Kalian pasti sedang membicarakan aku. Mesin. Ayo, ini ada sahabat lama datang. Kau harus ikut menyambutnya. Tentu saja, suamiku. Apa kabar? Bukankah Tuan adalah Panglima Kausing yang terkenal itu? Tuan sungguh berjasa pada negara dan tanah air. Tidak. Rasanya pujian seperti itu bisa membuat kepalaku besar. Tidak, Ali Mesin. Bukan hanya aku yang berjasa. Semua orang berjasa dalam membangun negeri Mongolia yang besar dan megah. Nah, benar dugaanku. Tuan Panglima tentulah orang yang rendah hati. Mari, silakan mencicipi hidangan pagi di daerah kami. Dan maaf, saya harus menyelesaikan pekerjaan di belakang. Ayo, Panglima Kausing. Kita santap bersama. Maklum, hanya beginilah cara kami makan pagi. Tentu tidak selengkap dan semewah masakan di istana kaisar. Dimanapun juga, jika perlu kita lapar, maka apa saja yang pantas dimakan manusia tentulah terasa lezat. Setelah merampungkan makannya, Panglima Kausing mulai menceritakan maksud kedatangannya. Pendekar Lau atau nama lengkapnya Lau Sisan mendengarkan dengan seksama tutur kata sahabatnya itu. Pekerjaan yang berbahaya. Karena itu, aku hanya bisa mempercayakannya padamu. Aku tidak mempunyai pandangan lain selain kau. Bagaimana kalau sampai Kaisar tahu? Soal Kaisar adalah urusanku. Tugasmu hanya menculik dan mengamankan orang yang kumaksud itu. Bagaimana? Ya, aku harus melundingkan dengan istriku dulu. Karena hal ini bisa melepotkan ayah mertuaku. Kau tahu kan? Ayah mertuaku selama ini hidup dengan tentram, mengurus kuil pingsan. Tak pernah ada masalah yang mengganggu beliau. Ya, Paman Ma memang seorang pendeta yang taat dan setia pada ajaran yang dianutnya. Maka aku kira lebih baik kau merahasiakan soal ini. Jangan sampai Paman Ma tahu. Apakah aku harus bekerja sendiri atau harus membawa teman? Kau membutuhkan teman untuk tugas ini. Iya, aku kira begitu. Kau sudah dapat orang? Sudah. Istriku sendiri. Gila! Kau jangan bercanda, Lolo. Tugas ini bukan main-main. Aku masih cukup walas, Panglima. Belum gila, belum. Kau kira istriku itu apa? Kalau hanya membeleskan seorang atau dua orang prajurit Mongolia, dia sanggup melakukannya. Apa kau tidak percaya? Aku lupa. Putri Pamama tentulah belajar juga ilmu silat. Baik. Kalau begitu, aku tunggu saja kalian di istana, di Wisma. Panglima, selama ini aku banyak berhutang budi padamu. Di samping itu, kau juga sahabat lamaku yang terbaik. Karena itu, aku akan berusaha membantumu semampu kekuatanku. Terima kasih, Pendekar Lau. Bagaimana pendapatmu, Mesin, istriku?
Aku hanya mengkhawatirkan keadaan ayah. Dia sudah tua dan semakin lemah tubuhnya. Kalau apa yang kita kerjakan ini akhirnya berbuntut panjang, dia bisa ikut menanggung kesusahannya. Karena itu sebaiknya ayah tidak diberitahu. Kita lakukan saja dengan diam-diam. Ada apa sebenarnya di balik ini semua, Lo? Mengapa orang itu harus kita culik dan kita amankan? Apakah dia orang yang berbahaya? Hanya, dia sudah tua. Dia bukan orang Mongol. Dia datang dari negeri yang jauh, Singasari. Mengapa kita harus menculiknya? Soalnya ada sekelompok orang dalam istana yang ingin membunuhnya. Dan Panglima Kausing tak ingin hal itu terjadi. Mengapa Panglima Kausing mati-matian membela orang tua itu? Sudahlah. Mengapa kau menjadi bulung camal yang tak mau berhenti berbunyi? Kalau kau keberatan, kau boleh menemani ayah di rumah. Aku akan mencari orang untuk menemaniku nanti malam. Tidak. Aku harus pergi bersamamu. Kalau kau mau pergi bersamaku, aku akan menguji kemampuanmu sekarang. Aku takut kau sudah melupakan ilmu silatmu setelah menjadi Nyonya Lau yang manja. Aku tak akan lupa pada ilmu yang sudah kupelajari dari ayahku. Mau coba? Hiat! Panglima, kita harus bergerak dengan cepat, Panglima. Mengapa? Apakah kau mendengar berita yang penting? Ya. Saya lihat Canpi tidak pernah meninggalkan kamar si tua bangka itu, Panglima. Bahkan semalam Panglima Kausing berada di sana sampai menjelang pagi. Nampaknya mereka sudah mencium lencana kita, Panglima. Apakah senjata itu sudah selesai dibuat? Saya mendapat keterangan dari seorang prajurit yang ditugaskan mengawasi orang itu. Katanya malam ini Panglima Kausing akan mengantarkan orang tua itu menyerahkan senjata pusaka pada Kaisar. Kalau begitu, tak ada jalan lain. Kau lihat Panglima Kausing sekarang di mana? Dia ada di wismanya. Menurut laporan seorang prajurit, dia pergi sampai menjelang tengah malam hari, baru kembali. Cantik? Di mana dia? Saya tidak tahu, Panglima. Tak seorang pun melihatnya. Kalau begitu, si tua Ranubaya hanya sendirian di kamarnya. Ya, agaknya memang begitu, Panglima. Baik, kita tidak bisa menunda lagi rencana kita ini. Bawalah prajurit-prajuritmu. Sekarang juga kita bergerak. Baik, Panglima. Ingat, jangan membawa-bawa namaku. Saya akan menunggu hasilnya di sini. Mengci bergegas meninggalkan wisma Panglima Sipi. Sebentar kemudian, dia sudah membawa 10 orang prajurit komplotannya dan mereka bergerak menuju kamar Empu Ranubaya. Nah, pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-36 ini didukung oleh para pemain. Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Mesin, Asdi Suhastra sebagai Empu Ranubaya, Wahyu sebagai Mengci, Ape Burhan sebagai Canpi,
Benny sebagai Panglima Sipi, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam baru saja turun. Istana Kaisar Kubilai Khan yang dikelilingi benteng tenggelam dalam deru angin padang pasir yang gersang. Mengci diiringi 10 orang prajurit bersenjata bergerak menuju kamar di mana Empu Ranubaya tinggal. 5 orang ikut aku. 5 orang yang lain ambil jalan ke kiri. Kita akan bertemu di ujung lorong sebelah utara. Jangan berkata apa-apa kalau berpapasan dengan penjaga. Nah, cepat kita diburu aku. Malam terasa lengang. Empu Ranubaya duduk lesu di tepi pembaringan. Mendadak hatinya merasa terasing dan sunyi. Aneh sekali perjalanan hidup manusia itu. Siapa mengira kalau suatu waktu Empu Ranubaya akan tercampak di negeri orang. Suasana malam ini terasa lain. Naluriku mencium sesuatu yang lain. Ada yang kurang beres rupanya. Aku mendengar ada banyak kaki manusia berjalan menuju kemari. Tinggalkan tempat ini. Siapa kalian bertiga ini? Saya Tanpi. Saya dan 2 orang teman saya ini ditugaskan mengamankan Tuan. Ada sekelompok orang mau membunuh Tuan malam ini. Apa benar kau Tanpi? Apakah Tuan tidak mengenali lagi suara saya? Saya datang atas perintah Panglima Kausing. Ayo cepat Tuan, kita menyingkir dari tempat ini. Aneh sekali. Ada sekelompok orang mau membunuhku. Nanti akan saya jelaskan. Sekarang kita harus segera meninggalkan tempat ini. Cepat Tuan, ambil pedang pusaka itu. Nanti mereka keburu datang. Cepat! Empu Ranubaya menyambar pedang naga puspa. Tapi belum sempat mereka beranjak dari ruangan itu, mendadak. Pak Tua, kau mau melarikan diri bukan? Siapa teman-temanmu ini? Kurang ajar. Rupanya kau menjalin hubungan dengan orang-orang luar. Ayo, menyerahlah. Letakkan senjatamu itu dan ikutlah kami. Kau mau mengajakku kemana, Mengci? Ke neraka. Kalau mau pergi ke neraka, pergilah sendiri. Tak sudi aku mengikutimu. Kurang ajar. Ayo sergat dia. Ringkus. Kalau melawan bunuh saja. Mengci dan prajurit-prajuritnya yang berjumlah 10 orang segera menyergap. Empu Ranubaya serentak melawan dengan seluruh kemampuannya. Sementara Canpi dan 2 orang temannya yang menggunakan cadar berusaha membendung serangan Mengci yang semakin gencar. Mereka sudah membunuh 3 orang prajurit Mongolia.
Dan sekarang mereka kabur. Ayo cepat, kejar! Kejar mereka! Cepat, masuk ke lorong di depan itu! Ya, ke sana! Terus ke sana! Jangan sampai mereka lorong! Nah, mau lari kemana kalian sekarang? Huh? Kalian sudah terjepit. Lorong ini buntu. Kalian semua pasti akan mampus di tempat ini. Tapi sebelum kalian binasa, aku ingin tahu siapa sebenarnya kalian bertiga. Huh? Kalian orang-orang bayaran. Huh? Siapa yang telah membayar kalian? Katakan. Katakan. Jangan dikira aku tidak tahu siapa yang berdiri di belakang kalian. Panglima Kausing, bukan? Mengki, jangan kau menuduh tanpa bukti yang kuat, Nanti setelah kalian menjadi bangkai, baru aku akan membuktikan di depan kaisar. Kalau kau bisa menuduh, aku pun bisa melakukan hal yang sama. Aku tahu siapa yang berdiri di belakang kalian semua. Bukankah Panglima Sihpi? Mulutmu halus aku bungkam untuk selamanya. Ayo, sikat mereka semua. Bawa sampai mampus. Binasakan orang-orang ini. Tikus-tikus busuk ini. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengit. Lorong itu memang buntu. Tak ada tembusan lain dalam istana kekaisaran. Dan tempatnya cukup sempit untuk bertarung 10 orang sekaligus. Keadaan ini membuat Mengci dan prajurit-prajuritnya justru merasa beruntung. Mereka terus merangsek. Empu Ranubaya dan 3 orang bercadar yang melindunginya merasa kerepotan juga akhirnya. Nah, akhirnya mampus juga kau. Lambungmu bobol terkena sabetan mata pedangku. Sekarang aku mau melihat wajah siapa yang bersembunyi di balik cadar hitam itu. Hei, prajurit! Buka cadar orang itu! Seorang prajurit maju ke depan. Tangannya dengan sigap menyingkapkan cadar hitam yang menutupi wajah orang yang sudah tak bernyawa itu. Cantik. Sudah kuduga sebelumnya. Tentulah kau cantik si tikus busuk. Akhirnya kau harus menyusul Wong Chao. Mati di ujung pedangku. Iya, tapi itu salahmu sendiri, Canpi. Lupanya kau belum mengenal dengan baik siapa Mengki, ha? Sayang sekali si tua bangka dan 2 orang itu bisa lolos. Mereka melompati dinding batu yang cukup tinggi. Rupanya mereka mempunyai kemampuan yang patut diperhitungkan. Hei, kita jangan bingung seperti sapi ompong di tempat ini. Ayo kita susul mereka itu. Pasti belum jauh. Cepat, kita susul mereka. Ayo, cepat. Kita berhenti sebentar, Tuan. Siapa kalian ini?
Dan mengapa menolongku? Nama saya Do Sisan. Dan ini istri saya, Mesin. Saya adalah kawan baik Panglima Kausing. Jadi Tuan Lo, teman baik Panglima Kausing. Iya. Kami mendapat tugas menyelamatkan Tuan Lanubaya dari usaha pembunuhan Mengci dan prajurit-prajulitnya. Iya. Mengci rupanya masih terus menaruh dendam padaku. Agaknya mereka terus mengejar kita, Tuang. Iya, mereka membawa obor menuju kemari. Apa yang akan kita lakukan, loh? Jumlah mereka lebih banyak. Iya, agaknya mereka menambah tenaga prajurit untuk menangkap kita, Mei. Begini saja. Kau bawa Tuan Lanubaya ini menyingkir dari tempat ini. Kemana? Di sana. Kalau kau berjalan sejauh kurang lebih 1.500 langkah, kau akan menemukan sebuah kuil tua yang sudah tak dipergunakan lagi. Nah, tunggulah aku di kuil itu. Cepat. Bawalah Tuan Lanubaya ke sana. Biar untuk sementara aku yang menghadapi Mengci dan prajurit-prajuritnya. Cepat sayang. Cepat sayang. Nanti mereka keburu datang. Iya. Hati-hatilah, loh. Mari, Tuan. Kita menyingkir dari tempat ini. Iya, ayo. Setelah membunuh 3 orang prajurit, akhirnya kau harus menebus keberanianmu itu dengan nyawamu di sini. Temanmu Canpi sudah binasa di tanganku, dan sekarang giliranmu. Apakah tidak sebaiknya kau menyerah? Di mana kau sembunyikan orang Singasari itu? Dia tidak mau bicara. Rupanya dia takut ku kenali suaranya. Baiklah. Kalau kau tidak mau menyerah, kami akan segera bertindak. Ayo, sergap orang itu. Jangan dikasih angin. Bunuh saja. Tunggu. Aku seperti pernah melihat jurus-jurus pedang yang kau pergunakan. Apakah kau pendekar pedang yang terkenal itu, Lo Sisan? Benarkah kau ini Lo Sisan? Jadi kalian gagal melingkup si tua Lanubaya itu karena ada yang melindunginya. Benar, Tuan Panglima. Tapi kami sudah berhasil membunuh Canpi. Bukan Canpi yang menjadi sasaran kalian, tapi orang Singasari itu. Kami masih akan berusaha menangkapnya, Tuan Panglima. Kami tahu tempat persembunyian mereka. Kami yakin mereka berlari menuju kuil tua di sebelah utara desa Cambalu. Di seberang Bukit Kuansi. Dan bagaimana dengan 2 orang bercadar itu? Nampaknya mereka mempunyai ilmu silat yang cukup tinggi. Saya belum bisa memastikannya. Tapi sepertinya saya pernah mengenal jurus pedangnya. Kalau tidak salah, hanya pendekar Lo yang memiliki jurus pedang yang begitu cepat dan berbahaya. Apa katamu? Pendekar Lo. Pendekar Lo? Ya. Lo Sisan maksudmu? Benar, Tuan Panglima. Salah satu orang bercadar itu sepertinya Lo Sisan. Iya. Ya, itu mungkin sekali. Panglima Kausing memang bersahabat dengan pendekar Lo. Tapi, apakah dia sudah gila, berani terlibat dalam peristiwa ini? Apalagi dia telah membunuh 6 prajurit Mongolia. Dia akan menjadi musuh besar pemerintah Mongolia. Dia akan berhadapan langsung dengan kekuasaan Kaisar Kublai Khan. Benar. Nah,
Sekarang aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Cepat ambil beberapa orang prajurit lagi. 10 atau 20 orang. Malam ini juga. Mereka bertiga harus bisa dibinasakan. Kaisar tentu akan memihak kepada kita. Oh, baik Panglima. Saya akan berangkat. Mengci bergegas menuju barak prajurit. Kemudian dipilihnya 20 orang yang tergolong berani dan punya pengalaman berlaga dalam peperangan. Setelah semuanya siap, malam itu juga Mengci membawa prajurit-prajuritnya berkuda ke arah Bukit Guanxi. Mesin. Oh, kalian di sini lupanya. Akhirnya kau datang juga, loh. Oh. Kami tidak berani menyahut karena takut bukan kau yang datang. Untuk sementara kita bisa istirahat di sini. Bagaimana dengan Tuang Lanubaya? Tuan? Ya, tidak apa-apa. Saya hanya kasihan melihat Tuan dan Nyonya muda ini. Tuan dan istri Tuan terpaksa mengurusi orang tua yang sudah tidak banyak gunanya ini. Jangan berkata begitu, Tuang. Kita sesama hidup harus saling tolong-menolong. Loh, sampai kapan kita akan istirahat di sini? Nanti saja kita pikirkan, Mei. Sekarang kita harus istirahat balang sejenak. Awas ya. Jangan menyalakan api. Nanti mereka akan tahu kita bersembunyi di tempat ini. Loh, aku mendengar sesuatu yang gemuruh di kejauhan. Suara derap kuda, loh. Iya. Mereka sudah tahu persembunyian kita. Dan sekarang mereka sedang menuju kemari. Kurang ajar. Akan kuhabiskan orang-orang itu. Hai, tikus-tikus busuk. Ayo keluar dari persembunyianmu. Perlihatkan hidung kalian di depan kami. Prajurit-prajurit Mongolia. Jangan, loh. Jangan. Mereka menganggap kita tikus-tikus busuk. Selama ini pendekar Lau tidak pernah menjadi tikus busuk. Akan kubinasakan orang yang bernama Mengci itu. Jangan. Jumlah mereka sekarang jauh lebih banyak. Kau akan kerepotan melawan mereka semuanya, loh. Lebih baik kita lari. Hai, kalian belum juga mau keluar. Kalian sudah kami kepung. Kalian tidak mungkin lolos. Kalian akan mati bersama tikus-tikus busuk itu. Jahanam orang itu. Sabar, loh. Sabar. Ulang Dia aja. mau memancing agar kita keluar. Itu siasat. Jangan hiraukan. Iya, loh. Jangan hiraukan mereka. Mereka licik. Mereka bermaksud menjebak kita. Lebih baik kita mencari jalan untuk melarikan diri dari tempat celaka ini. Bagaimana pendapat Tuang Lanubaya? Kita lari atau bertahan di sini, Tuang? Kalau lari, toh akhirnya akan tertangkap juga, Tuang. Apakah Tuan Lo bermaksud melawan mereka? Iya, terpaksa. Saya akan memberi kesempatan Tuang dan istri saya melarikan diri. Tapi memang keadaan sekarang lebih parah, Tuan. Jumlah mereka terlalu banyak. Tapi saya tidak punya pilihan lain, Tuan. Tunggu, Pendekar Lo. Kalau Pendekar Lo mau melawan mereka, pakailah pedang pusaka ini.
pedang pusaka. Iya. Pakailah senjata ini untuk mengusir mereka. Mudah-mudahan berhasil. Hoi! Kalau kalian tidak juga mau keluar, kuil ini akan aku bakar. Tunggu dulu, Mengci. Tunggu. Jangan merusak bangunan suci ini. Walaupun sudah tidak dipergunakan lagi, tapi jangan dirusak. Tunggu. Aku akan keluar untuk menghadapi tantanganmu. Mengci memang nampak sudah tidak sabar lagi. Tapi kemudian hatinya berdebar begitu melihat seorang laki-laki berpakaian sutra putih keluar dari dalam kuil. Pakaian laki-laki itu berkibaran tertiup angin malam, sedang di tangannya tergenggam sebilah pedang yang masih terbungkus sarungnya yang amat aneh bentuknya. Laki-laki itu tersenyum menghampiri Mengci dan prajurit-prajuritnya yang sudah rapat mengepung kuil. Aku sekarang sudah keluar. Aku bukanlah tikus busuk seperti yang kau sangka. Sekarang apa maumu? Apa? Lupanya benar dugaanku. Kaulah pendekar Lo yang terkenal itu. Sayang sekali. Malam ini riwayat pendekar pedang itu akan segera tamat. Lao Sisan, atau lebih terkenal dengan panggilan pendekar Lao, hanya tersenyum tipis mendengar perkataan Mengci. Kemudian dia mundur selangkah, dan tangan kanannya meraba gagang pedang pusaka naga puspa. Bergetar dada Mengci melihat penampilan musuhnya kali ini. Belum pernah dia merasa gentar menghadapi seorang pendekar seperti sekarang ini. Entah ada pengaruh apa, tapi dia seolah-olah melihat pendekar Lao seperti seorang dewa pencabut nyawa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.